Oke guys, selamat datang di GTID channel Pak Caki di 2020 dan kita masih ini masa-masa pandemi dan ada saudara-saudara kita yang merayakan Ramadan. Jadi sekarang lagi bulan puasa. Semoga kalian bisa ngelakuinnya dengan lancar. Di video kali ini gue mau nge-review produk dari Rexus yang dikirimin langsung dari Rexus, sebuah keyboard yang pernah gue mention juga di giveaway kita sebelumnya pada saat pengumuman ya. Karena ini juga akan di giveaway. Rexus Legionnaire MX10. Mungkin sebelum masuk ke keyboardnya, gue jelasin dulu ke kalian sedikit hubungan gue dengan mechanical keyboard. Itu udah berlangsung dari tahun 2014 ya. Saat itu gue pengen cobain mechanical keyboard pertama kali. Keyboard yang pertama kali gue beli itu gue inget banget brandnya Aula. Bahkan sampai hari ini itu masih ada keyboardnya. Tapi itu berat banget, jadi gue nggak pakai, masih kayak di laci gitu gue taruh. Gue udah nyobain keyboard dari range harga 300 ribuan sampai 2 juta. Kalau kita ngomong saat ini ya. Gue udah nyobain dari keyboard yang entry level, mechanical ya. Habis itu gue udah nyobain juga keyboard dari China, pernah gue juga review di GTID. Keyboard dari China itu pakai Otemu, beberapa juga Otemu yang mana gue nggak tahu ya, tapi kualitasnya menurut gue cukup oke. Juga gue udah cobain keyboard Logitech yang dia punya switch sendiri, Romer G Switch. Itu harganya 1 jutaan ya, dan menurut gue nggak enak-enak banget ya. Habis itu gue juga udah nyobain keyboard yang paling mahal yang gue punya adalah Corsair Strafe RGB waktu itu pertama kali, yang rusak sampai 2 kali, bukan rusak sih, double click sampai 2 kali, jadi gue klaim garansi. Dan sekarang udah Cherry MX Red dan itu udah double click lagi dan gue udah nggak bisa klaim garansi karena garansi udah habis. Jadi kalau nge-recap semua pengalaman gue udah nyobain Romer G Switch dari Logitech, gue udah nyobain Cherry MX, gue udah cobain Otemu ya, tiga itu Otemu. Dan dari perjalanan itu, pengalaman gue selama ini, kalau kita ngomong satu Otemu Switch aja nih, kita ngomong khusus Otemu Switch. Otemu Switch aja dari satu keyboard ke keyboard yang lainnya, kalau mereka sebut juga Otemu, itu feelingnya tetap berbeda guys. Dan perbedaan yang tadi gue jelasin itu semakin jelas guys ketika gue mencoba keyboard Rexus MX10 ini, Legionnaire. Dan apakah nanti di akhir gue akan lebih menyukai keyboard ini dibandingin keyboard favorit gue, yaitu Digital Alliance dari Mechasport ya, yang udah sedikit gue tweak. Kalian bisa lihat barangnya ada di sini ya, gue lihat. Ya, apakah nanti di akhir gue akan lebih suka daripada keyboard gue ini? Dan kenapa gue sayang banget sama keyboard ini? Karena ini menjadi awal dari lahirnya GTID ya. Kalau kalian lihat video pertama kita dari keyboard itu. Oke, kita langsung unboxing aja. Ada logo #JustPlayIt pada saat kita buka cup pembukanya. Di sini, seperti unboxing pada umumnya, kita langsung disuguhkan dengan keyboard yang dibungkus dengan bungkusan putih. Kita singkirin sebentar, ada buku manual, ada buku kartu garansi, dan yang paling penting nih menurut gue ya, ada 4 switch cadangan. Yang artinya keyboard ini tuh gue bisa sebut bahasanya modular gitu ya guys. Kalau kalian rusak, tinggal cabut, pasang aja cadangannya. Atau kalian habis cadangannya, kalian tinggal beli Otemu switch apapun di luar sana, kalian bisa colok aja. Juga ada 2 pencapit, yang satu untuk keycaps dan yang satu untuk cabut switch tentunya. Kalau kalian perhatiin untuk switch cadangannya ada besi pelindung yang melindungi 2 pin di bagian bawahnya. Ya bisa kita lihat perbedaan dengan switch yang gue cabut dari keyboardnya. Jadi kalau kalian mau pakai switch cadangannya, pastiin dulu besi-besi yang putih itu kalian cabut dulu. Balik ke keyboardnya, pada saat gue lihat keyboard ini, sebenarnya gue agak skeptik guys. Skeptik gue bermuncul dari harganya. Itu kalian bisa dapetin keyboard ini di harga 465.000 saja. Dan di sini kita diberikan lampu rainbow yang keren yang membalut semua keyboard ini. Kalian bisa lihat tuh 360 derajat semua mengelilingi. Nah itu nggak bisa ganti warnanya, tapi menurut gue udah cakep banget ya, kayak LED gitu ya. Dan LED-nya itu dia dibikin doff. Dan kalian juga dapetin RGB untuk setiap keycapsnya. Kalian bisa lihat, jadi semua keycaps ini bener-bener RGB yang bisa kalian customize di softwarenya. Nanti gue akan bahas lebih lanjut untuk softwarenya. Dan keycaps RGB ini bisa kalian customize sampai 16,8 juta di website Rexus. Gue aja nggak tahu ada warna sebanyak itu. Memang pas gue tes, memang color palette-nya itu banyak banget. Jadi kalian bisa pilih sesuka hati kalian. Berikutnya kabelnya juga udah braided dan di ujungnya ada port USB tentunya yang udah gold plated. Itu nice banget menurut gue. Bisa lebih awet
keyboard ini juga dia kasih kita function key dari F1 sampai F12. Kalian bisa lihat. Di bagian belakang keyboard ini kalian juga dikasih 5 karet sebagai penahan untuk keyboard ini nggak bergerak. 2 di bagian atas dan 3 di bagian bawah. Untuk bagian atasnya itu udah nempel pada head adjustment-nya. Jadi kalau kalian pakai head adjustment-nya itu langsung otomatis kepake juga karetnya. Kembali lagi ke awal, kenapa gue skeptik dengan keyboard ini? Karena dengan harga 465.000 tadi yang gue bilang, gue takutnya keyboard ini memberikan kalian semua fitur itu, jadi habis duit yang kalian bayarkan tanpa melihat kualitas performanya. Pikir gue di awal seperti itu. Dan ternyata rasa skeptik gue itu salah, karena Switch OTEMU Red di MX-10 ini gue bisa bilang adalah yang terbaik dari semua yang pernah gue cobain Switch Red ya. Bahkan lebih mengejutkan lagi, rasa dari Switch OTEMU Red ini lebih enak dibandingin Corsair gue yang CRMX Red. Karena feel-nya itu, ini benar-benar gue nggak melebih-lebihkan, karena semua script dari produk Rexus yang kita terima itu gue ketik dengan keyboard ini, dan gue ngerasa gue nggak pengen keyboard yang lain untuk ketik karena ini rasanya enak banget. Keyboard ini memiliki berat sekitar 840 gram tanpa kabel, dan kalau dengan kabel kita gabungin menjadi 880 gram, ya masih di bawah 1 kilo. Dengan ukuran panjang sekitar 45 cm dan lebar itu sekitar 14 cm. Dengan ketebalan bagian depan yang paling tipis nih, kita ukur sekitar 12 mm. Bagian belakang agak sedikit naik jadi sekitar 22 mm ya, masih tipis ya. Dan kalau kalian merasa masih kurang tinggi, keyboard ini masih bisa kita pakai head adjustment ya, yang merubah tinggi dari keyboard ini bagian belakang menjadi 34 mm. Dilengkapi dengan keycaps ABS dan panjang kabelnya itu 1,8 meter. Satu fitur yang paling penting tadi sempat gue mention adalah switch-nya ini udah bisa detachable. Jadi kalian nggak perlu solder-solder seperti zaman dulu gitu ya. Dan gue lihat di pasaran nih, keyboard-keyboard entry level nih sudah menyerang nih, termasuk Rexus ya, dengan switch yang udah bisa detachable. Dan gue nggak ngerti kenapa keyboard-keyboard yang high-end seperti gue punya ya, Corsair Strive itu, atau itu udah jadul, nggak tahu ya sekarang ya. Kayaknya gue lihat jarang banget keyboard high-end itu bisa detachable. Gue nggak ngerti apakah Cherry MX itu pede banget dengan switch-nya. Tapi kalau buat gue, pas gue pakai Corsair itu aja gue udah klaim garansi sampai 2 kali gitu ya, karena double click. Aneh sih menurut gue ya, kalau lu terlalu pede gitu dengan harga jutaan, tapi di keyboard-keyboard kelas-kelas entry level berapa ratus ribu aja nih, kalian udah bisa switch detachable kayak gini. Dan gua nggak tahu apakah Rexus menjual switchnya dia, karena kalau sampai jual gue pengen banget beli untuk gantiin keyboard gua yang Mecha Sport itu. Salah satu yang membuat gua jadi nggak suka dengan keyboard gua Mecha Sport ini, karena ketika gua klik keycaps-nya, keycaps itu seperti menyentuh plat yang ada di bawahnya itu. Jadi kayak ada feel gesekan nyentuh gitu di belakang, gue nggak ngerti gimana jelasinnya. Tapi di keyboard MX-10 ini jadi berubah feel-nya. Ketika gue pencet sampai ujung, dia kayak ada sebuah karet. Gue nggak tahu apakah itu karena plat ini bentuknya, rasa feel-nya itu seperti ada karet atau gimana, gue nggak ngerti. Cuma pada saat kalian pencet itu ada sedikit rasa karet yang membuat gue, ih, gembalnya enak nih. Nah, gitu. Gue bingung banget itu apa. Oke, kita masuk ke bagian multimedia keyboard ini. Nah, multimedia button di keyboard ini ada di tombol F1 sampai F12. F1-nya Windows Explorer, F2-nya Home. Kalau gue coba kemarin itu langsung masuk ke Chrome tab awal, ya, browser tab baru buka gitu. F3 itu email, di Windows mengarah langsung ke Outlook. F4 itu Windows Media Player, F5 Fast Forward, F6 itu Fast Backward, F7 itu Play atau Pause, F8 itu Stop, F9 sampai ke berikutnya itu volume up, volume down, mute, sama kalkulator. Sound test, kita langsung aja tes suaranya. Dan di sini gue bandingin dengan Mecha Sport gua, mungkin kalian bisa ngerasain perbedaannya.
Kalau dari suaranya itu udah ngerasa beda banget. Kalau di Mecha Sport itu gue ngerasa, ya seperti tadi gue bilang, ada kayak rasa keycaps itu nyentuh ke plat bagian bawahnya. Sedangkan di keyboard ini jauh-jauh lebih stabil feeling gue ya. Lebih enak, membalnya juga mantep. Jadi gue bilang keyboard ini tetap lebih baik dari keyboard gue, dan gue rasa Rexus ini berhasil banget datang ke studio GTI ini dan merubah feeling gue bahwa keyboard dia mempunyai feel mechanical switch yang lebih enak. Untuk software, masuk ke software kita bisa langsung pilih RGB profile yang kita inginkan di tab lighting. Dan setiap profile itu customizable. Gue tampilin beberapa yang gue suka, tapi yang paling gue suka adalah mode colorful yang memunculkan semua warna, terutama warna-warna kontras yang biasa kita pakai sehari-hari. Ada juga pengaturan speed atau kecepatan dari lightingnya, dan juga brightness, kecerahan dari lightingnya. Ada beberapa profile yang hanya bisa diatur brightnessnya aja, tapi speednya nggak ada. Dan juga ada bagian untuk direction. Direction itu arahnya, misalkan lampunya itu maunya ke kiri atau ke kanan atau ke atas atau ke bawah. Itu semua tergantung profilnya. Untuk pengaturan kecepatan kalian juga bisa pakai shortcut. Di sini ada Fn plus arrow numpad kiri atau kanan. Dan untuk brightness, shortcutnya ada pada Fn numpad atas atau bawah. Dan untuk mode lighting juga bisa kalian ganti dengan shortcut Fn scroll lock. Dan untuk Fn plus pause break untuk mengganti warna pada mode lighting yang lagi dijalankan. Ya, jadi sekarang kita ada di tab customize. Nah, di sini kalian bisa klik tombol manapun. Nah, di sini gua pilih contoh itu tombol M. Nah, M ini kalian bisa rubah ke key yang lain. Untuk option pertama, misalkan M ini berubah jadi L. Untuk fungsi yang kedua, kalian bisa munculin tombol-tombol mouse. Misalkan mouse 1, mouse 2, mouse 3, mouse 4, dan mouse 5. Untuk fungsi yang ketiga, ada namanya makro. Kalian bisa ngerubah makro ini di tab makro di softwarenya. Nah, fungsi yang berikutnya ada combo key untuk memencet beberapa tombol sekaligus. Yang berikutnya, ini ada run program. Nah, di sini kalian bisa isi program yang kalian pengenin langsung ke keyboard kalian. Nah, kalau nggak salah beberapa gue lihat ada yang menggunakan fitur-fitur seperti ini untuk jalanin cheat pada saat turnamen. Itu ada yang pernah ketangkap, gue lupa apakah itu di keyboard atau di mouse, karena dua-duanya sekarang udah bisa di customize seperti itu. Yang berikutnya, merubah key menjadi tombol multimedia khusus. Nah, yang berikutnya Windows Hotkey untuk merubah key menjadi key pada Windows seperti Task Manager atau Cut atau Copy atau Paste dan lain-lain. Berikutnya untuk bagian customizable ini, kalau kalian mau merubah menjadi settingan awal key yang sudah diotak-atik, kalian bisa pilih mode default. Jadi dia akan ngulang semua key-nya menjadi mode yang pertama. Itu pencet Fn, escape, tahan beberapa detik, dia akan menjadi factory default seperti pada saat awalnya. Oke, di akhir kata, keyboard ini benar-benar melampaui ekspektasi gua sebagai pencinta mechanical keyboard, terutama pada switch rating ini. Keyboardnya cocok banget buat kalian yang pengen punya RGB mechanical keyboard dengan fitur-fitur yang luar biasa banyak. Kalian nggak perlu keluarin biaya yang terlalu jutaan gitu, dengan switch yang bisa diganti, dengan keycaps yang bisa diganti tentunya ya. Switch yang bisa diganti, keycaps yang bisa diganti. Tapi buat gua, karena gua suka banget game FPS, gua lebih prefer keyboard 60%. Sayangnya pada saat gua lihat website Rexus, ternyata keyboardnya mereka hanya menyediakan yang full size keyboard dan TKL, 10 keyless. Dan gue berharap nanti kedepannya Rexus sudah sediain 60% buat kita semua. Catatan sedikit buat kalian yang ingin membeli keyboard ini, ada sedikit bug yang benar-benar ngeganggu pada saat kalian pakai softwarenya. Jadi pada saat kalian customize semua keyboard ini, apapun key-nya, itu lighting keyboard ini akan mati dan keyboard ini tiba-tiba nggak bisa dipakai. Dan juga untuk gaming mode, ketika kalian on-kan, itu langsung kalian nggak bisa pakai juga keyboard ini, lighting akan mati. Nah, di gaming mode kan kalian bisa nge-disable Alt F4, Alt Tab, dan Windows, tombol Windows yang suka ngeganggu pada saat kalian main game. Nah, gue temuin caranya adalah kalian edit dulu, key yang mau kalian edit, rubah dulu semuanya, nggak apa-apa, biarin lightingnya mati, abis itu on-kan gaming mode. Nah, nanti kan lightingnya mati. Nah, kalian ke tab lighting setelah semuanya udah selesai, udah beres, matiin lightingnya dan nyalain lagi. Nah, semua lighting akan nyala, dan semua mode yang kalian tadi udah urus, makro dan gaming mode, itu langsung teraplikasikan pada keyboard ini. Nah, untuk tombol Windows bagaimanapun caranya, gue udah coba, gue otak-atik keyboard ini bener-bener nggak bisa jalan sama sekali pada saat gue nyalain gaming mode-nya. Nah, untuk ngakalinnya, mending kalian pakai shortcut di keyboard ini dengan Fn tombol Windows. Nah, Windows langsung nggak bisa pakai tombol Windows. Nanti kalau kalian mau nyalain, tinggal ulang aja prosesnya.
Sekian review kita untuk keyboard Rexus Legionnaire MX10 ini, dan ingat guys, kalau keyboard ini akan di giveaway bersama mouse-nya dan juga headset-nya. Nanti video giveaway-nya ada di video yang akan gue post mendatang. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video barusan, kalian bisa support kita dengan like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa nyalain tombol lonceng di sebelah tombol subscribe untuk dapetin update terbaru dari GT ID. Dan di kolom komentar kalian bisa request ke kita barang untuk di-review. Kalian juga bisa isi kritik dan saran, apapun pikiran kalian akan gue baca satu persatu. Di tahun 2020 ini, GT ID mempunyai tema giveaway buat kalian subscriber dan viewer setia dari GT ID. Buat teman-teman kalian yang punya produk yang mau di-review sama kita, kalian bisa kontak kita di email kita, ada di deskripsi di bawah. Dan kita hanya minta kalian mempersiapkan produk atau merchandise untuk di-giveaway kepada viewer dan subscriber setia GT ID. Salam GT ID dan tetap